Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alaika وعلى آبائك وإخوانك من الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك وعلى أصحابك الكرام الميامين. الصلاة والسلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. الصلاة والسلام عليك وعلينا من المسلمين المؤمنين ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya diminta untuk menyebut judul yang akan kita bicarakan di tempat yang mulia dan suci ini, berkenaan dengan bulan Muharram dan kehadiran tahun baru Hijriah. Saya ingin berbicara tentang hijrah antara harapan dan cemas. Hijrah antara harap dan cemas. Tidak ada manusia yang tidak memiliki harapan, dan tidak ada manusia yang tidak dilanda oleh kecemasan. Diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung bapa, kakek dan nenek moyang mereka, dimulai dengan dikeluarkan anak Adam, seluruh manusia dari Adam alaihi salam sampai anaknya yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dan digelar di hadapan para malaikat. Ketika para malaikat menyaksikan jumlah yang besar dari anak cucu Adam, mereka berkata kepada Allah, Rabbana la tasi'uhum ad-dunya. Aduhai Tuhan kami, dunia ini sempit bagi mereka. Mereka banyak sekali. Bukan dikatakan bumi, dunia. Dunia itu bukan sekedar bumi. Allah berfirman, Inni ja'ilun mauta. Kan kujadikan dalam kehidupan mereka kematian. Mereka akan datang silih berganti di atas permukaan bumi ini. Ketika para malaikat mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal kematian yang bisa datang dengan tiba-tiba, bukan seperti para malaikat yang dipanjangkan usia mereka sampai mereka mendengar trompet pertama menjelang kiamat. Ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal kematian kita, mereka berkata, idzan la yuhanni'uhumul 'aish. Kalau begitu ya Allah, mereka tidak bahagia. Mereka dilanda oleh kecemasan. Allah berfirman, Inni ja'ilun amala.
kujadikan untuk mereka harapan. Mereka akan memiliki harapan. Bahkan di antara mereka memiliki harapan yang tanpa batas. Seakan-akan dia tidak akan mati. Hijrah itu terjadi atas dasar adanya kecemasan dan ada juga harapan. Kalau memang demikian, tidak ada orang yang tidak berhijrah. Semua manusia melakukan hijrah, sadar atau tidak sadar. Hijrah itu artinya berpindahnya seseorang dari suatu posisi ke posisi yang lain. Berpindahnya seseorang dari sebuah situasi menuju kepada situasi yang lain. Ada kecemasan, tetapi dalam waktu yang sama ada harapan. Maka semua manusia berhijrah, tetapi berbeda-beda tujuan hijrahnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrah yang dia lakukan tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dia peroleh. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang berhijrah ke dunia, yang dia cari dunia, dia akan mendapatkan dunia. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang tujuan hijrahnya adalah perempuan, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Maka hijrahnya seseorang itu akan membuat dia mendapatkan tujuan yang untuknya dia berhijrah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang berhijrah ada kecemasan dan ada harapan. Ini ketika kita berbicara tentang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, hijrah para sahabat, bahkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak beriman, yang menurut kita tidak berhijrah, dia juga hijrah sebetulnya, tapi tujuannya berbeda. Pentingnya hijrah karena Islam mengingatkan kita bahwa kita ini akan berhijrah, sadar atau tidak sadar. Maka Islam menghendaki hijrah kita itu hijrah yang mulia, hijrah yang suci, yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang berhijrah bersama Nabi adalah orang-orang yang beriman dengan beliau. Bagaimana dengan mereka yang tidak beriman? Mereka juga punya kecemasan. Untuk itu mereka berhijrah dari nol ke darakat. Ada derajat, ada darakat. Hijrah mereka menurun, bukan meningkat. Mereka berkata, wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Perhatikan. Mereka berkata, jika kami mengikuti kebenaran, hidayah bersama kamu wahai Rasul, wahai Muhammad, nutakhattaf min ardina, kami akan dikuasai oleh musuh-musuh kami yang jumlahnya lebih besar, dan kami akan dikeluarkan dari negeri kami. Ada kecemasan, ada takut. Mereka mengakui bahwa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, adalah hidayah. Tetapi mereka mengatakan kami cemas, kami takut, maka kami tidak bisa bersama Anda. Nutakhattaf, kami akan disambar oleh musuh kami dan kecepatan yang luar biasa. Kami akan dikeluarkan dari negeri kami ini. Allah Subhanahu wa taala memberi komentar
Awalam numakkin lahum haraman amina. Bukankah kami telah memantapkan keberadaan mereka dalam negeri yang suci, penuh kedamaian? Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Didatangkan ke negeri itu buah-buahan dari segala macam jenis. Rizqan min ladunna. Rizki khusus. Kenapa dikatakan rizki khusus? Min ladunna. Negeri yang gersang, yang tidak subur. Bermacam-macam buah-buahan ada di Mekah. Semua rizki dari Allah, tetapi di sini Allah katakan rizki dari sisi kami. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu. Siapa yang mampu mengeluarkan mereka dari tanah suci? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka. Sungguh aneh umat manusia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau tahu betapa orang-orang Arab itu sangat segan dan hormat, bahkan takut kepada kewibawaan Quraisy. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berperang untuk mereka. Demikian yang diyakini oleh orang-orang Arab ketika pasukan gajah keluar dari Yaman. Pasukan itu tidak berjalan mulus, tidak. Dia dihadang oleh kabilah-kabilah Arab. Dan kabilah-kabilah yang menghadang pasukan gajah itu demi untuk Ka'bah, membela Ka'bah Baitullah. Tetapi semuanya mereka dilindas oleh pasukan gajah. Gerangan apakah sebabnya ketika pasukan itu sudah mendekat ke kota Mekah? Ketika Abdul Muthalib, pemimpin Mekah, pemimpin Quraisy, menemui Abraha dan berbicara kepada Abraha, kemudian berdoa kepada Allah. Di hadapan Ka'bah, Allah turunkan pasukan dari langit dalam bentuk burung yang kecil-kecil itu. Orang Arab kaget. Kita kan juga berperang untuk membela Ka'bah. Kenapa Allah tidak membela kami? Ini orang Makkah, ini orang Quraisy. Mereka tidak menggerakkan kekuatan apapun untuk menghadapi Abraha. Tetapi Allah lumpuhkan musuh mereka. Dari dulu mereka segan sama orang Quraisy. Tetapi dengan kejadian itu, keseganan mereka, penghormatan mereka kepada penduduk Mekah makin menjadi-jadi. Tetapi gerangan apakah sebabnya? Penduduk Mekah justru takut kepada orang Arab, takut beriman kepada Allah, yang menurut orang Arab Allah itu sudah berperang untuk mereka. Inilah, kalau hati ini hanya terfokus kepada kenikmatan material, dia tidak bisa merasakan kenikmatan spiritual. Dia takut dengan tanpa alasan. Dia takut kepada orang-orang yang takut dan hormat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hamba tidak perlu takut kalau dia beriman. Kalau dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan dia sendirian. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat, rahmat apa saja, rizki, ketentraman hidup, jika Allah sudah memberikannya kepada manusia, fala mumsika laha, tidak ada kekuatan yang bisa menghambat sampainya rizki itu, rahmat itu kepada seorang manusia. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencegah turunnya rahmatnya kepada seseorang atau kepada suatu keluarga ataupun suatu masyarakat, maka tidak ada kekuatan
yang dapat menggerakkan rahmat itu menuju kepadanya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu al-aziz. Artinya dia ketika memberi bukan karena dia butuh. Dia tidak ada keperluannya dengan hambanya. Dan ketika dia tidak memberi bukan karena dia merasa rugi ketika memberi, tetapi dia al-hakim. Dia maha bijaksana, dia maha tahu kapan hamba itu mendapatkan rezeki tertentu, kenikmatan tertentu. Maka seyogianya seorang hamba tidak perlu takut kepada siapapun dan apapun. Keperluannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai umat manusia, ingatlah kamu terhadap nikmat-nikmat Allah atas kamu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta? Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kamu rizki dari langit dan bumi? Ibu-ibu, bapak-bapak, ayat ini harus kita bacakan kepada anak-anak kita. Kita ketika berbicara soal tauhid, bukan masalah salat saja, bukan masalah kita tidak menyembah bersujud kecuali hanya kepada Allah. Tauhid jauh lebih besar daripada itu. Kita harus sampaikan kepada mereka bahwa rizki yang sampai kepadanya, sesuap nasi yang masuk ke mulutnya itu dari Allah. Allah mengkaitkan penciptaan itu dengan pemberian rizki. Yang mampu memberikan rizki adalah Dia yang mampu menciptakan para makhluk. Inilah tauhid. Hilangnya perasaan ini dari hati manusia membuat manusia itu hina, membuat manusia itu menggadai kehormatannya, bahkan bisa menggadai akidahnya. Kenapa seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak bermoral, menipu, korup? Karena dia kira rezeki itu bukan dari Allah. Rezeki dari Allah, halal ataupun haram. Ketika seseorang itu mendapatkan rezeki, jangan pernah dia berpikir itu kepintarannya dan kepandaiannya. Segala sesuatu apapun yang sampai kepada kita adalah ciptaan Allah dan dari Allah. Yang diujikan kepada kita, cara apa yang mau kita lakukan untuk mendapatkan rezeki itu, secara halalkah ataupun secara haram. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang patut dan berhak disembah kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Pertanyaan Allah, fa anna tu'fakun, kekuatan apakah yang telah menipu kamu? Kekuatan apakah yang membuat kamu keluar dari jalur fitrah kemanusiaan kamu? Apa sebetulnya yang membuat kamu yakin dan berpandangan bahwa rezeki kamu bisa datang dari selain Allah? Seseorang yang tidak mengerti ini membuat hijrahnya itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaannya. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Allah bertanya, ada sekian banyak pertanyaan. Ribuan ayat-ayat Al-Quran, hanya beberapa ratus. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai 200 ayat yang berkaitan dengan hukum. Dan ayat-ayat yang lain itu berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang hubungan asli antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menggugah manusia untuk terpikat kepada Allah, kagum kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, apakah kamu beribadah, menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki untuk kamu bahaya apapun dan manfaat apapun? Tidak ada kekuatan yang bisa membahayakan kamu.
dan tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat bagi kamu. Kenapa kamu sembah selain Allah? Kenapa kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain? Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, pernah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya oleh seseorang, sesuatu apakah yang paling menakutkan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, tentara Allah. Yang paling menakutkan alham, kecemasan. Seseorang jika dilanda oleh ngantuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita dilarang untuk mengemudi kendaraan ketika kita merasa ngantuk. An-naumu sultanun jair. Sampai ada orang yang berkata bahwa ngantuk itu adalah penguasa yang zalim, tidak mau kompromi dia. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada tentara Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat daripada ngantuk, yaitu alham, kecemasan. Jika kecemasan melanda seseorang, hilang ngantuknya. Apapun yang dia usahakan, dia tidak bisa tidur. Itu tentara Allah. Tentara Allah yang dikatakan alham itu bertingkat-tingkat. Jika dia datang dalam bentuknya yang dahsyat, tidak ada kekuatan yang bisa menghadapinya. Jenderal manapun, orang kaya macam apapun, tidak akan pernah bisa tenang dan damai, kecuali orang-orang yang beriman. Itulah yang disebut as-sakinah. As-sakinah kedamaian khusus, bukan kedamaian biasa. Kedamaian yang dimiliki orang yang beriman ketika dia berhadapan dengan kecemasan yang sangat dahsyat. Maka kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita tidak akan menemukan kata-kata as-sakinah kecuali sebelumnya ada kejadian yang sangat dahsyat. Dan sakinah itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha, bukan upaya siapapun orang itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah dan bukan siapa-siapa yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma imanihim. Agar supaya iman mereka itu makin meningkat. Sakinah ini membuat seseorang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terheran-heran. Dia tidak tahu kedamaian dari mana ini. Tidak masuk di akal. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau kiamat terjadi sekalipun, mukmin itu tetap damai. Walillahi junudus samawati wal ard. Kemudian Allah menyebut kepunyaan Allah, bala tentara di langit dan di bumi. Atas dasar itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa alham adalah tentara Allah yang paling menakutkan. Jika seseorang itu sadar bahwa semuanya itu milik Allah, maka dia akan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakan kepada mereka, kepada umat manusia, wahai Rasul, apakah kami akan memohon, menyembah, beribadah kepada selain Allah yang tidak akan bisa memberikan manfaat hari ini dan besok, dan tidak juga mampu mencegah atau mengancam dengan bahaya bagi kami hari ini ataupun besok dan seterusnya. Wa nuraddu ala aqabina,
Apakah kami akan menyembah selain Allah, yang artinya kami ditolak ke belakang, ala aqabina, berjalan dengan tumit di depan? Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan ucapan yang membuat kita berfikir sungguh-sungguh. Orang yang murtad, orang yang berpaling dari Allah, bukan dia yang berpaling. Nuraddu, kami ditolak. Jangan dikira Allah yang butuh, jangan dibayangkan Islam yang memerlukan. Tidak, nuraddu, kami ditolak. Mundur ke belakang, bukan maju. Dan ketika mundur ke belakang, berjalannya tidak normal. Orang kalau berbalik, dia hadapkan wajahnya ke arah belakang. Ini tidak. Orang yang meninggalkan Allah, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu tertolak, dia berjalan mundur, tetapi dengan cara yang aneh. Yang dikedepankan itu bukan jari-jari kakinya, tetapi tumitnya. Nuraddu ala aqabina ba'da idhadana Allah. Setelah Allah memberikan hidayat, hidayat itu sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasul, Allah telah memberikan kepada kita fitrah. Allah telah memberikan kepada kita persiapan untuk beriman. Oleh karena itu, lawan daripada iman itu kufur. Kufur itu artinya apa? Menutupi sesuatu. Sesuatu itu sudah ada tapi ditutup-tutupi. Yang asli itu iman. Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang patuh kepada beliau, merekalah yang mendapatkan rasa aman. Maka kata-kata iman itu satu akar dan kata-kata aman. Kalau kita mukminin tidak merasa aman, tidak tentram menghadapi masa depan, kita perlu introspeksi. Ini artinya kehidupan kita tidak selaras dengan tuntunan keimanan kita sebagai pribadi ataupun keluarga ataupun sebagai masyarakat. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Ketika Ibrahim alaihissalam diancam oleh para durjana, padahal beliau tidak menunjukkan apa-apa kepada mereka kecuali cinta. Beliau menghimbau rakyatnya, masyarakatnya kepada Allah. Mereka mengancam beliau. Beliau berkata sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana mungkin aku ini takut dengan apa yang kamu persekutukan terhadap Allah. Wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Dan kamu dalam waktu yang sama tidak takut, padahal kamu benar-benar telah mensekutukan Allah. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Sikap syirik yang kamu lakukan itu tidak ada argumentasinya yang bisa diterima oleh akal yang normal. Allah yang menurunkan akal, Allah yang memberikan petunjuk mana yang betul, mana yang salah. Kemusyrikan itu tidak ada dasar rasionalnya sama sekali. Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Kelompok manakah yang berhak untuk merasa aman dan tentram? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang memiliki rasa aman. Kalau tadi Ibrahim bertanya, siapakah di antara dua kelompok yang lebih berhak? Perhatikan, lebih berhak. Tetapi Allah ketika memberikan komentar, ulaika lahumul amn, tidak ada perbandingan sama sekali.
orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini tentunya syirik, tetapi juga yang lain-lain. Maka segala bentuk kezaliman kalau dibiarkan, seseorang yang terus-menerus melakukan kezaliman, kezaliman itu akan membuahkan kemusyrikan di dalam dirinya. Allah mengatakan ulaika lahumul amn, tidak ada perbandingan. Mukminin sejatilah yang memiliki rasa aman dan bukan siapa-siapa. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang berhidayah. Yang kita bicarakan ini adalah sunnatullah. Sunnatullah yaitu undang-undang yang Allah terapkan di dalam kehidupan umat manusia. Kata-kata sunnatullah artinya kebiasaan Allah. Allah memiliki kebiasaan terhadap hamba-hambanya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang sunnatullah lebih daripada 10 kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kita ini umat manusia, hidup kita ini hanya menunggu apa yang terjadi besok, lusa, dan yang terjadi itu sunnatullah, ketentuan Allah. Maka seyogianya kita bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidak ada yang mereka tunggu. Umat manusia ini tidak ada yang mereka tunggu. Besok, sebentar lagi dan seterusnya, tidak ada yang mereka tunggu kecuali sunnatullah. Sunnatullah yang pernah Allah berlakukan kepada umat-umat yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berganti. Tidak akan terjadi pergantian dalam sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan tidak akan kamu temukan dalam sunnatullah penyelewengan. Allah yang menentukan sunnatullah itu berjalan konsisten. Apa yang kita katakan hukum alam itu adalah sunnatullah. Hukum yang diberlakukan oleh Allah atas alam, atas benda-benda ciptaannya, dan dia memiliki pengaruh dan kehidupan umat manusia. Itu kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa merubahnya. Seperti kita tidak bisa menjadikan air yang dididih sampai 100 derajat Celcius menjadi beku. Tidak mungkin. Sunnatullah. Demikian juga air yang temperaturnya itu 0 derajat tidak bisa dengan serta-merta kita cairkan. Tidak bisa. Kalau kita mau merubah, kita harus melakukan sunnatullah. Kita harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hijrah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebelum disebut kata-kata iman dan kata-kata Islam. Rasulullah sudah menyebut ketika menghimbau orang untuk beriman. Katakanlah orang yang pertama kali beriman Siti Khadijah. Rasulullah sudah memperkenalkan Islam kepada beliau, sudah memperkenalkan kata-kata iman kepada beliau. Kata beliau itu Rasulullah, berimanlah kamu kepadaku. Kepada Siti Khadijah tidak sempat beliau ucapkan itu. Kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau ucapkan itu. Itu kata-kata hijrah sudah diturunkan oleh Allah lebih dahulu. Itu di surat Al-Mudaththir. Kata-kata warujza fahjur, keburukan tinggalkan. Dari keburukan, dari dosa, dari penyimpangan, berhijrahlah kamu. Artinya tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendidik anak-anak untuk memahami sunnatullah yang terpenting. Ketika beliau membonceng ke atas kendaraan beliau naik onta atau naik kuda,
tidak disebutkan di dalam riwayat. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih anak-anak. Apa bukti beliau masih anak-anak ketika Rasulullah hidup? Itu beliau, Abdullah bin Abbas ini, keponakannya Maimunah. Maimunah istri Rasulullah SAW. Jadi ibu Abdullah bin Abbas ini kakaknya Siti Maimunah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, aku kadang-kadang tidur di kamarnya Rasulullah, tidur di kaki beliau dan istri beliau Siti Maimunah. Untuk apa? Aku ingin bersama beliau kalau sholat malam. Kalau beliau bangun untuk bertahajud, aku ingin membantu beliau waktu berwudu. Jadi ini anak belum balik, masih kecil. Rasulullah saja perintahkan kita kalau sudah 10 tahun itu anak-anak dipisahkan dari orang-orang perempuan, dipisahkan, tidak boleh campur. Ini menunjukkan masih kecil. Ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas, beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas sambil melirik ke belakang, ya ghulaim ihfazillah yahfazka. Wahai bocah cilik, wahai anak kecil, anak dan kecil, ya ghulaim ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu pasti mendapatkan Allah di hadapan kamu, membimbing kamu. Ini diucapkan kepada seorang bocah yang masih kecil. Kemudian beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak, andai kata seluruh makhluk Allah, jin, manusia, malaikat, seluruh makhluk Allah bersatu padu, bekerja sama untuk memberikan kepadamu manfaat yang paling kecil, mereka tidak mampu untuk menghadirkannya bagimu kecuali Allah berkenan memberikanmu. Dan andai kata seluruh makhluk, jin, manusia, malaikat dan lain sebagainya itu bekerja sama, bersatu padu untuk membahayakan kamu dengan bahaya yang paling kecil, mereka tidak akan mampu sampai Allah berkenan mengujimu dengan bahaya itu. Rufi al-qalam wajaffa as-suhuf. Beliau berkata apa? Pena sudah diangkat, pena sudah tidak lagi bekerja, dan kitab sudah tertutup. Jadi perjalanan hidup makhluk dari awal penciptaan sampai kiamat hanya diucapkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang singkat dan ditujukan kepada seorang bocah. Rufi al-qalam, tidak ada lagi pena yang diperintahkan untuk menulis takdir perjalanan para makhluk, dan kitab sudah ditutup. Pendidikan agar supaya manusia itu sadar walaupun manusia itu masih kecil. Ini pendidikan, jangan ibu-ibu berkata ini pelajaran yang sangat tinggi. Ini artinya kenapa pendidikan kita keliru. Ini pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Kita suka berbicara masalah yang ringan-ringan sehingga dakwah di dalam Islam itu hanya ketawa-ketawa. Itu kita saksikan semua dan kita malu melihat dakwah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita agama lain. Ada ketenangan, ada pemikiran yang disampaikan dengan penuh penghormatan. Tapi kalau dakwah yang kita lakukan di negeri kita ini itu bercanda. Dan ini sebetulnya penodaan terhadap Islam yang semuanya kita diam, semuanya kita ridho. Apa nggak takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala marah? Mari kita belajar soal sirah Nabi. Agama ini bukan zikir-zikir saja. Zikir yang asli itu adalah mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hambaku yang membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tidak punya kesempatan untuk berdoa dan bermunajat, kuberikan kepadanya apa yang dia perlukan dan lebih. Ini Allah
yang menyatakan demikian. Rasulullah pernah masuk di suatu majelis. Di situ ada dua kelompok, ada yang zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang mengkaji Al-Quran, ada yang mengkaji sunnah Rasulullah. Ini di zaman Rasulullah beliau masuk. Beliau berkata kepada sahabat yang mendampingi beliau, kiltai halaqatil dzikr, kedua-duanya ini lingkaran zikir. Walakinna huna ajlisu, tetapi di sini aku duduk. Di mana? Di tempat sahabat-sahabat mempelajari Al-Quranul Karim, mendalami maknanya. Ada yang lebih senior yang membacakan dan menerangkannya, yang menerangkan sunnah Rasulullah. Rasulullah duduk di situ dan berkata, huna ajlisu, di sini aku duduk. Innama bu'istu mu'allima, tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menjadi guru. Kedua-duanya zikir dan kedua-duanya kita perlukan. Jadi itu apa yang kita saksi dalam penayangan, itu adalah apa sebetulnya itu? Mari kita pelajari sirah Rasulullah. Pernahkah Rasulullah memberikan tausiah yang menurut istilah kita? Ada yang ketawa? Pernahkah sahabat-sahabat Nabi Khulafa Rasyidin itu memberikan kuliah dan pelajaran? Ada yang ketawa? Yang ada itu mereka menangis, Bu. Menangis. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika khilafah pindah dari Madinah ke Irak, ketika beliau sampai di Basrah, pekerjaan pertama yang beliau lakukan apa? Beliau mencek masjid-masjid. Beliau mencek guru-guru yang mengajar di situ. Pada saat itu orang yang hanya membawa kisah-kisah dongeng dan bukan sunnatullah yang dibicarakan, beliau berhentikan. Konon kabarnya semuanya beliau berhentikan kecuali satu orang saja. Beliau uji. Beliau masuk, beliau uji para ustadz itu. Pada saat itu belum ada itu orang yang memberikan pelajaran, yang ketawa itu enggak ada. Tapi Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib itu menguji, apa yang kamu sampaikan? Apa pengetahuan kamu? Maka hanya satu saja konon kabarnya, itu Al-Imam Hasan Al-Basri. Sunnatullah ibu-ibu sekalian, yang menurut Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan, para pendahulu kita pada abad ketiga keempat Hijriah itu abad-abad penulisan buku. Di zaman Rasulullah tidak ada yang mengarang buku, tidak ada. Rasulullah yang menyampaikan pelajaran. Ada sahabat-sahabat. Zaman Khulafaur Rasyidin, pada abad pertama, abad kedua Hijrah, tidak ada itu penulisan buku. Kalau kita mempelajari peradaban Islam, itu penulisan buku itu mulai di zaman abad kedua, ya, pertengahan, apa namanya itu, bagian kedua dari abad kedua, ya. Di zamannya Imam Abi Hanifah. Sesudahnya Imam Ghazali mengatakan ada satu disiplin ilmu yang para pendahulu kita kurang memperhatikannya. Boleh jadi karena umat pada saat itu tidak memerlukannya. Boleh jadi. Tapi Imam Ghazali mengatakan demikian. Yaitu apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang berkaitan dengan sunnatullah. Imam Ghazali mengatakan bahwa tidak ada ilmu yang lebih penting daripada sunnatullah kecuali satu, ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa sunnatullah adalah bagian daripada ma'rifatullah. Inilah yang membuat kita kaum muslimin kedodoran di abad-abad yang terakhir. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sunnatullah itu tidak berubah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami pasti, seakan-akan Allah bersumpah, kami pasti membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari kiamat di mana kesaksian-kesaksian itu diberikan.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela Allah, pasti Allah membela kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Sahabat Abdullah ibn Zubair, bukan Abdullah ibn Zubair, ayahnya Zubair ibn Awam, itu menyatakan ketika di perang Uhud, ketika disiarkan bahwa Rasulullah sudah terbunuh, kemudian ternyata tidak, kaum muslimin dikepung oleh musuh-musuh mereka yang jumlahnya jauh lebih besar, dan sudah jatuh sekian banyak korban dari kaum muslimin. Kan kaum muslimin dalam keadaan ketakutan, siogianya demikian. Itu Zubair ibn Awam mengatakan, kami tertidur. Mereka dikepung oleh musuh mereka, dan musuh melihat mereka itu tertidur. Coba bayangkan, Zubair ibn Awam mengatakan, aku ini berusaha sekuat tenaga agar supaya bisa membelalakan mata karena bahaya. Aku nggak mau tidur, tapi tidak bisa. Sampai jatuh pedangku, jatuh dan berbunyi. Kaget, kemudian ambil pedang untuk siap siaga, kemudian tertidur lagi. Ini sebetulnya mukaddimah daripada hijrah. Kenapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah? Karena mereka mencari kedamaian, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah ilallahi wa rasulih, ada hijrah fillahi. Mudah-mudahan kalau kita berkesempatan kita akan bicarakannya dalam kesempatan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah cukup ya? Ya, oke.